Kita kembali lagi di Generasi Mesin, masih dari Peron Sky Cafe, Hotel Yellow Manggarai. Kita ada di rooftopnya nih, lantai 9 bersama Pak Jarod dan juga Pak Ali Anwar. Tadi saya menutup dengan pertanyaan soal perdebatan banyak di sosial media, Pak, saat itu di internet, sejarah tentang Perang Padri. Ya mungkin di buku pelajaran saya dulu nggak terlalu detail membahas itu, tapi setelah dipelajarin kok banyak jadi perdebatan sekarang ini. Sebenarnya gimana sih Pak Ali? Kalau saya nggak mau masuk dalam ranah perdebatan, karena kalau kita masuk dalam ranah perdebatan, berarti kita harus punya kekuatan besar untuk melakukan penelitian itu dan mengambil sebuah kesimpulan atas hasil penelitian itu. Dan saya tidak melakukan itu. Tapi yang jelas dalam ilmu sejarah itu ada yang disebut dengan interpretasi. Nah, interpretasi itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, ya. Kelompok A dengan kelompok B itu punya interpretasi sendiri terhadap satu peristiwa, ya. Belanda mengatakan nih Indonesia sebagai penjahat, ya kan? Nah, tapi bagi orang Indonesia ini dianggapnya sebagai pahlawan. Nah, itu termasuk juga dalam perang Padri tadi. Kalau memang itu ada dua kelompok, ada dua suku barangkali yang satu merasa dirugikan, satu merasa diuntungkan, maka masing-masing itu punya versi. Nah, versi itulah yang tadi masuk dengan interpretasi tadi. Oke. Ya, termasuk misalkan Dua sisi yang sudut pandang. Sudut pandang, dan itu dalam ilmu sejarah sah saja. Misalkan dalam peristiwa G13 PKI, ya tentara bikin sejarah G30S dengan versi dia. Kemudian dari sisi HMI menulis tentang G30S. Dari sisi PKI menulis juga tentang G30S. Nah, itu masing-masing sah dalam ilmu sejarah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, dan data-datanya yang diolah menjadi sebuah fakta itu menjadi sebuah yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, kalau tidak, itu udah otomatis dia akan gugur dengan sendirinya. Oke, selama diperkuat sama data yang valid ya. Data yang valid, fakta ya. Fakta. Data yang diolah menjadi fakta. Itu bisa. Ada kasus yang menarik ya. Iya. Kasus kayak dia ini ada di Aceh. Oke. Nah, Jadi masyarakat Aceh Barat itu sangat mengidolakan Teku Umar. Teku Umar. Nah, sementara Teku Umar oleh sebagian masyarakat mungkin di Aceh Besar itu ya, Iya. menganggap dia seorang kolaborator. Iya. Kolaborator. Tapi yang bagusnya di sana itu sejarawan bersepakat lah ya, apapun namanya itu yang setelah dilakukan, ada hal-hal yang dilakukan yang memang mengindikasikan bahwa dia seorang pejuang gitu kan. Oke. Nah, sementara yang lainnya tadi ya kan, interpretasi data dan juga analisa sejarah bahkan ya, Iya. itu juga satu hal yang terus berkembang ya. Tapi saya rasa masyarakat Aceh itu perlu dicontoh lah untuk masyarakat di Minang dia dalam menyikapi Imam Bonjol. Oke. Kita mau bahas kepahlawanan yang ini yang ditulis sama Pak Ali. Ini ada Kiai Haji Nur Ali. Pahlawan dari Bekasi ya Pak? Dia diusulkan oleh masyarakat Bekasi, Kabupaten Bekasi. Sekarang masih Tapi diusulkan. dia menjadi pahlawan nasional Udah. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Dan sudah menjadi pahlawan nasional sejak tahun 2006 pada masa Pak SBY. Oke. pada masa Mungkin di generasi saya kurang familiar dengan nama beliau. Belum ada di pelajaran sejarah atau dulu PSPB ya, belum ada nih nama beliau. Kiai. Betul, belum ada. Apa perjuangan beliau di masa penjajahan dulu? Ya, jangankan Anda bertanya soal kayak gitu, Pak Anhar Gonggong saja. Siapa dia? Iya. Nah, jadi pada awal-awalnya gitu. Ya sampai akhirnya kan saya bilang ya untuk membuktikan itu Pak Anhar Gonggong akhirnya diundang ke kecamatan. Disitulah tokoh-tokoh masyarakat bercerita tentang Kiai Nur Ali. Baru dia paham, oh ternyata begitu hebat. Nah, ringkasnya adalah Kiai Nur Ali itu pahlawan bukan hanya untuk Bekasi, tapi juga untuk Jakarta, untuk Bekasi, untuk Kerawang, untuk Subang. Oke. Tapi karena kemudian dia juga pernah ke Jogja menemui Jenderal Uri Sumoharjo, perjuangannya itu jauh melintasi batas-batas wilayah. Terus pada saat dia hijrah, kan TNI hijrah tahun 40, para pejuang itu kan hijrah tahun 47-48. Hijrahnya ke dua tempat, ke Jogja atau ke Banten. Oke. Nah, Pak Lukas Kustorio dan kawan-kawan itu memutuskan hijrah ke Jogja, tentara. Nah, Kiai Nur Ali, beliau sebagai pimpin markas pusat Hizbullah Sabilillah Jakarta Raya loh ya. Jakarta Raya waktu itu meliputi Jakarta, Bekasi sampai ke Kerawang. Memutuskan hijrah ke Banten, ya kan? Ke Banten. Kenapa?
Itulah dua daerah kantong ini yang diperbolehkan oleh Belanda untuk ditempati oleh para pejuang. Oke. Ya, di sanalah dia berjuang bersama-sama dengan Kiai Samun dan segala macam-macamnya gitu lah. Jadi menurut saya bukan pejuang lokal kecil, itu menjadi lokal yang besar. Dan Pak Anhar begitu dia membaca kayak gini, wah ini orang punya peran besar. Banyak pahlawan-pahlawan nasional, ternyata begitu kita teliti, oh cuman hanya levelnya satu skup kabupaten, atau juga hanya satu peristiwa besar, tapi hanya satu kampung bisa menjadi besar. Nah, Kiai Nur Ali ini punya peran yang amat besar. Dia bukan hanya seorang pejuang perang kemerdekaan, dia juga seorang ulama, dia seorang pemikir, dan dia pernah menjadi anggota konstituante. Terus pada masa berperang dengan DITI, nah, Kiai Nur Ali bekerja sama dengan ulama-ulama, kerjasama dengan tentara, bikin badan kerjasama ulama militer, ya kan? Nah, itu yang membuat Jawa Barat itu menjadi lebih aman nyaman untuk masyarakat. Nah, yang terakhir, Kiai Nur Ali itu dan kawan-kawannya mendirikan Majelis Ulama Jawa Barat, yang kemudian karena kebagusannya ini, kebaikannya ini, diadopsi oleh pemerintah pusat menjadi Majelis Ulama Indonesia. Berarti itu cikal bakal MUI. Cikal bakalnya, artinya pemikiran-pemikiran beliau itu memang banyak yang kemudian ditindaklanjuti, termasuk tadi kerjasama ulama militer, ya kan? Kan kalau militer saja untuk memberantas terorisme itu nggak bisa, mau tidak mau harus bekerjasama dengan ulama. Nah, dengan pendekatan ulama inilah yang bisa memastikan apakah seseorang ini masuk dalam kategori misalkan teroris atau bukan, apakah dia masuk dalam kategori sesat atau bukan. Tapi kalau cuma tentara saja, cuma polisi saja, itu kadang-kadang malah bertentangan dengan para ulama. Jadi ini kolaborasi itu sudah terjalin sejak lama. Ya kebetulan Kiai Nur Ali sebagai pejuang tahun 45 kan, 45 sampai 49. Di situ juga tokoh-tokohnya yang kemudian menjadi orang-orang TNI kan. Ya, jadi dia nggak ada basic militer nih, basicnya? Basic militer tidak ada. Tapi pada masa dia Ya, kalau pahlawan harus militer. Iya, makanya kan di kepala saya kalau ini kan harus kayak kebanyakan nonton film nih. Banyak nonton film. 30S. Iya, 30S. Tapi dia pada masa lagi pesantren itu diajari oleh gurunya menembak. Jadi gurunya itu Kiai Mugni yang ada di Jakarta sini, di Batavia, itu punya kebiasaan dia menembak bajing. Nah, Kiai Nur Ali itu diajari penembak. Jadi pada masa revolusi soal tembak menembak dia udah nggak perlu diajarkan lagi. Itulah salah satu keuntungan. Oke. Ini apa pahlawan idola Pak Ali sampai diteliti beberapa kali kayaknya di buku Pak Ali? Oh iya. Iya. Karena memang dia orang hebat, tapi kemudian orang semakin banyak yang melupakan dia, dan sejarawan-sejarawan tidak ada yang kenal dia. Maka saya punya kewajiban. Kenapa teman-teman saya mengangkat pahlawan di daerah lain? Nah, saya sebagai orang Bekasi melihat ini punya peran besar, saya punya kepentingan untuk membesarkan dia. Semangat primordialnya ya. Iya, mengangkat. Itu keuntungannya. Kalau tidak, tapi gini, itu tidak bisa. Sejarah itu selalu ditulis sama yang berkuasa. Sejarah ditulis selalu yang berkuasa. Jadi gini, oleh pemenang. Ya lah, saya waktu ini reformasi aja ya. Saya kan waktu reformasi atau banyak lah. Cuman sampai sementara ini kan saya diam terus masih. Ya. Oke. Kenapa Pak Eros diam? Ya nantilah ada saatnya. Setiap ada Gus Dur, ada Amin Rais, ada Megawati pasti ada saya. Ya. Jadi saya tahu persis itu. Dan buku-buku yang beredar tuh banyak yang bohong. Ya. Ada satu buku. Tapi ada yang benar nggak? Pastilah, nggak ada kebenaran yang sifatnya absolut dan itu semuanya nggak ada sebab absolut. Jadi maksud saya gini, kita nggak usah sentimen saya sendiri ya. Ada satu buku tokoh ya, yang kegiatannya itu jelas-jelas di sebuah partai di mana saya sangat terlibat. Ya. Wah ini setebel ini nama saya satu pun nggak ada. Saya tanya terus, kenapa nama saya nggak ada gitu kan? Maaf Mas Eros, ini yang nulis ya, yang nulisnya, yang disarain menulis bilang, maaf Mas Eros, itu sekitar 29 halaman dirobek semua, yang ada ditulis ulang tanpa nama saya. Jadi siapa yang nyuruh? Si A, nggak apa-apa. Saya merasa terhormat kalau yang nyuruh si A gitu kan. Artinya gini, banyak hal. Contohnya peristiwa-peristiwa
apakah cerita-cerita di Ciganjur itu seperti apa yang ditulis di buku? Banyak ya orang nggak tahu ya kan. Apa Pak yang orang nggak tahu Pak? Ya banyak lah. Ini kan orang milenial nggak perlu. Justru Nanti tiba-tiba jadi buku. Oh iya ya. Nah, Nanti saya akan nulis. Nanti biar apa ya? Saya udah capek juga melihat kelakuan para politisi muda yang nggak ngerti sejarah ini ya, yang merasa dia dari partai yang kita bangun dengan darah dan air mata, sekarang kelakuannya nggak jelas itu ya. Apa yang bikin Pak Eros resah dengan politisi-politisi baru Pak? Ya lihat aja, ada satu debat ya, masa sama orang tua ngomong begitu? Oh, Itu saya anak tahu kurang tuh ajar partainya itu. tuh. Ya udahlah, Partai nggak Bapak usah juga sebut tuh dulu Pak. nggak usah sebut itu ya. Tapi apa? Apa itu? Apa seperti makhluk seperti itu yang saya inginkan di Etikanya. partai yang kita bangun ya dengan itu. Saya tidak peduli lah orang mau ngomong apa ya. Tapi menurut saya itu etika itu penting lah ya. Anda boleh pandai, boleh. Justru yang bijak itu susah ya. Banyak orang pandai akhirnya minterin orang, gitu. Tapi yang memang bijak dan arif itu nggak ada. Jadi nggak ada sekarang negarawan itu. Maaf aja, siapa coba negarawan? Bilang nih Eros Jarot, ayo sama saya, duduk kamu di depan saya. Buktikan bahwa kamu negarawan. Siapapun politisi sekarang ya, saya tantang untuk itu kok. Oke, kalau tidak ada sekarang, siapa negarawan terakhir yang menurut Pak Eros Jarot ada di Indonesia? Ya untuk gampang ya, nanti kalau saya bilang sini nanti kakak Bung Karno aja lah gitu ya. Di Bung Karno ya? Bung Karno dulu lah, Bung Karno, Bung Hatta, Natsir dan semuanya itu tuh ya, yang lama-lama lah ya. Itu buat saya mereka itulah ya betul-betul negarawan. Mereka yang melahirkan Pancasila 1 Juni buat itu betul-betul politis yang negarawan. Yang sekarang yang ngacak-ngacak ngacak-ngacak udah 45 ini itu berandal semua menurut saya. Jadi ya, maaf ya. Saya kok tidak Gak perlu minta maaf Pak. Sekarang saya ingetin. Gak perlu minta Oh maaf iya, Pak. saya diingatkan untuk sopan, jadi minta maaf dulu. Nah, Iya. setelah dia memaafkan baru oke. Oh, iya, Pak. Saya nggak begitu terlalu berharap kok ya orang menghormati saya, menghargai apa yang pernah saya lakukan. Kalau saya tulis gitu, nanti insya Allah lah kalau saya tulis pasti banyak. Waduh, kayaknya nggak mungkin deh gini ya. Karena Apa saya Pak selama mau ditulis dia- Pak? Banyak lah, banyak. Masalah hal yang tidak kalian bayangkan bahwa hal seperti itu bisa terjadi gitu ya. Saya jadi yang- penasaran nih. Kalau kamera dimatiin, kira-kira Pak Eros mau cerita? Oh bukan masalah, bukan begini. Sudah saatnya belum waktunya. Oke, kapan saatnya Pak? Belum waktunya, sudah waktunya belum saatnya. Nah, jadi saya rasa gini, banyak orang nanti ya, teman-teman saya kan udah Gus Dur sudah meninggal, ada berapa sudah meninggal. Saya menghindari perdebatan lah, perdebatan yang tidak perlu, ya kan? Iya. Jadi kalau saya tulis pasti banyak tokoh yang akan mengatakan bahwa tuh ngada-ngada tuh gitu ya. Karena apa? Karena kalau saya tulis itu kan jelas perannya masing-masing, Iya. ya kan? Sehingga dengan demikian kan yang namanya kebohongan yang sudah dibangun sekian lama itu kan kurang ini ya. Nah ini yang sebetulnya menurut saya satu hari tapi saya dipaksa sama teman-teman tulislah. Saya akan lagi pertimbangkan itu. Ya saya sudah kumpulkan teman-teman yang menjadi saksi semua. Mereka akan membantu saya untuk menuliskan semua apa yang sudah kita lakukan dulu gitu ya. Tapi satu hal yang memang harus saya sosialisasikan, kalau toh saya menulis, saya tidak mengklaim apa-apa kecuali yang mau mendebat saya silahkan ayo kita debat di publik gitu ya. Oke. Jadi itu jadi artinya untuk pelajaran juga Pak sejarah. Jangan juga dimanipulasi. Banyak tokoh-tokoh saya tahu yang dulunya tuh maaf aja ya. Yang dulunya tuh penjual negara gitu kan. Yang dulunya orang-orang brengsek tuh ngajarin saya tentang bagaimana tuh kehidupan berpancasila. Gila nggak itu? Harus saya dengar. Ya enggak lah gitu kan. Juga nanti saya rasa perlu juga teman-teman milenial ini ya, jangan terlalu cepat kagum lah ya. Jangan terlalu cepat kagum. Itu saya setuju Pak. Hati-hati. Itu saya setuju. Ya. Nanti tiba-tiba Banyak kecewanya Pak ya. wih ternyata Tuh, jangan terlalu menuhankan politikus, tokoh, manusia juga. Nggak ada yang masuk KPK. Iya, itulah salah satunya ya. Nah, di sini kita masih ada segmen berikutnya lagi ngomongin Hari Pahlawan Nasional. Apakah Indonesia sekarang sudah sesuai dengan cita-cita para pahlawan dulu untuk memerdekakan? Nah, di sini kita bakal diskusin lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.